anak-anak suka bertanya gitu, Pak, nah atuh nyitak artos we sing seueur gitu kan. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Unpas Talk, podcast kesayangan kita. Dan hari ini saya Regina Octavia Ronald dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra akan ditemani oleh seorang narasumber yang beliau adalah dosen hubungan internasional dari FISIP Unpas, dan beliau juga menjabat sebagai seorang wakil dekan 1 dari fakultas tersebut. Siapa lagi kalau bukan Pak Dr. Kun Kunrat. Bapak, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Sibuk Pak? Ya, biasa keseharian. Kalau di akademik pasti Ya. sibuk ya. Apalagi sekarang semester sisipan dan mempersiapkan semester baru ya. Ya, Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol nih tentang masalah isu-isu global gitu Pak ya. Isu-isu internasional yang sekarang lagi hangat nih Pak. Karena kan Bapak dosen hubungan internasional pasti jauh lebih paham ya. Sekarang kita mau bagi-bagi nih dengan wargi Unpas lainnya ya Pak ya. Sebelum lebih jauh Pak, sekarang apa yang menjadi isu terhangat mengenai isu global? ya. Baik, terima kasih Bu Regina. Tentu saya sangat tersanjung ya diundang di podcast Unpas ini. Ya tentu ini adalah merupakan ajang silaturahim lah ya. Kalau narasumber ini pasti ada yang lebih kompeten ya. Ini saya memenuhi undangan ini untuk sharing saja barangkali, dan sudah lama nih nggak ke Setiabudi sejak rektorat dipindah ke Taman Sari. Jadi Betul. sangat jarang ya, mungkin ini kali pertama ya sejak pindah. Dan ke lantai 4 lagi ya Pak ya. Iya, lantai 4 lagi, aduh. Lumayan agak penuh perjuangan. Pertanyaan yang menarik Ibu Regina, bahwa beberapa tahun ini publik domestik itu dipaksa untuk aware ya, atau tahu tentang isu-isu global. Paling tidak sejak pandemi ya. Betul. Namun ya tentu pandemi adalah salah satu isu global yang sedang menghangat ya. Saya itu sebetulnya ada 3 isu ya. Yang pertama adalah isu climate change atau perubahan iklim, iklim dunia. Yang kedua adalah pandemi. Yang ketiga adalah konflik Rusia dan Ukraina. Nah, seperti itu. Berarti itu yang paling terhangat 3 topik tersebut ya Pak. Tapi yang sekarang lagi menjadi pusat perhatian nih Pak ya, masalah Sri Lanka malah. Ya Pak. Katanya negara tersebut kan sekarang dinyatakan kolaps, dinyatakan bangkrut gitu ya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang kok sampai ya sebuah negara itu bisa dinyatakan bangkrut gitu? Kira-kira apa penyebabnya Pak? Eksistensi suatu negara itu kan salah satu faktor signifikannya itu adalah bagaimana pemimpin ya atau elit mengelola negaranya sendiri ya. Kalaulah misalnya pandemi itu adalah merupakan gejala yang menimpa masyarakat global, tentu ini semua menjadi bangkrut. Kalau faktor penyebabnya adalah pandemi, berarti semua negara bangkrut. Tetapi fakta memperlihatkan bahwa ada beberapa yang masuk kepada jurang kebangkrutan ya, atau ada yang mengatakan governance shutdown, ada yang mengatakan negara gagal, atau istilah sekarang itu negara bangkrut, seperti itu. Nah memang potensi negara masing-masing itu secara alami itu berbeda-beda. Nah, tetapi juga target dan strategi sebuah bangsa itu juga menentukan nasib kebangkrutan suatu negara, seperti yang dialami oleh Sri Lanka
ya. Sri Lanka memang negara yang bertumpu kepada ekspor ya, hasil-hasil bumi seperti teh, karet, kopi gitu ya, sama dengan kita. Dengan kita ya. Nah, mereka atau negara tersebut nyaman dengan ekspor itu, kemudian dari ekspor tersebut dia mendapatkan devisa, kemudian devisa ini dia tidak putar, tetapi inginnya dijadikan sebagai kekuatan bayar untuk impor barang-barang gitu. Nah, ketika yang namanya impor kan dari orang, Iya betul, gitu, atau dari negara lain kan, ketika situasi tidak mendukung maka baik ekspor sendiri maupun impornya kan terganggu, maka dengan itu terjadi national collapse dan ya bangkrut lah seperti itu. Dan ya sangat menyedihkan ya. Iya. Karena tentu kalau negara bangkrut itu terjadi instabilitas ya. Jadi sosial atau ekonomi tentu ya. Sosial, kemudian juga kerawanan konflik, kekerasan dan lain sebagainya kan menjadi riot and violence terjadi di mana-mana, itu sangat menyedihkan seperti itu. Iya. Dan sampai pemimpin negaranya pun memang sudah pergi aja begitu aja ya Pak ya, sayang sekali gitu. Ya, itu saya kira bukan karena tidak tanggung jawab ya, karena bentuk refleks daripada manusia yang terdesak itu kan dia pasti survive ya. Nah, kesimpulannya kalau misalnya pergi itu aman sementara, tapi pasti tidak akan bisa tidur itu ya, karena memang tanggung jawab dan besar sebagainya ya. Nah, kalau terjadi pembunuhan kan bisa memicu pembunuhan yang lainnya, ada revenge ya, ada balas dendam seperti itu. Cuma memang kadang-kadang media itu kan juga pandai ya membuat angle-angle yang memperlihatkan jurang perbedaan antara rumahnya yang begitu bagus di tepi pantai. Ya, sinetron banget gitu ya. Jarang sekarang elit yang rumahnya dari bambu rayot kan, nggak jarang ya. Boleh saja seperti itu, tapi negaranya stable ya, manageable. Nah, memang sekarang nasib Sri Lanka lagi menyedihkan seperti itu. Memang untuk devisa di sektor pariwisata memang tidak ada ya. Ada Sri juga, Lanka. ada. Sri Lanka itu kan banyak juga dikunjungi negara-negara yang berburu permata, kemudian juga memang nuansanya eksotik ya, seperti juga di negara-negara tropik yang lainnya seperti di Indonesia. Cuma kan semua menjadi buyar ya ketika namanya penataan pembangunan itu kan butuh kapital, butuh modal. Nah, ketika modalnya terganggu, artinya maka terganggu pula yang lainnya ya, seperti itu. Kalau dari pandangan Bapak, kira-kira solusi yang seharusnya mereka lakukan, Sri Lanka lakukan itu apa? Sebetulnya dari gaya kepemimpinan macam-macam ya solusi pimpinan negara untuk memperbaiki kondisi negaranya. Cuma yang tidak bisa ditawar adalah efisiensi tentu ya. Efisiensi, yang kedua adalah bagaimana memicu produktivitas berbasiskan potensi negara tersebut ya. Kemudian juga diprioritaskan untuk menutupi kerawanan pangan ya. Yang saya dengar itu yang berkesan itu adalah kepala negaranya mengatakan bahwa seluruh ASN kurang lebih ya itu bekerja dalam 3 hari itu untuk bertani. Jadi dalam seminggu kerja itu 3 hari untuk bertani. Untuk apa? Untuk mengatasi kerawanan pangan. Bertani di mana? Ada di tanah kosong, di tanah. Kalau nggak punya tanah, ada tanah yang krisis namanya lahan yang tidak diuruskan gitu, itu ditanami atau di rumah masing-masing ya, sehingga paling tidak bisa menghidupi diri sendiri. Lagi pula memang mereka dengan tidak dikomandani oleh pimpinan negara, bagi yang sanak keluarganya di luar negeri itu kan diharapkan bisa transfer membantu. Kalau dalam kategori keluarga mungkin ya harus punya uang. Kalau dalam kategori nasional ya setidaknya kalau ada eksodus uang masuk dari luar itu kan
lumayan lah seperti itu. Karena kan krisis itu ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran lah seperti itu. Sama lah kalau kita analisisnya keluarga juga kan begitu. Kalau keluarga itu pendapatannya kurang, ya biasanya hubungan suami istri itu jadi tidak harmonis, rawan. Kalau itu terus berlangsung lama itu jadi anak-anak juga ikut 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 tenggar kalongan, ikut tenggar kalongan. Kemudian dia ya mungkin broken home, ya, sama dengan negara bangkrut lah, kurang lebih begitu. Kira-kira sebelum kejadian Sri Lanka sekarang ini, saat ini, sebelumnya ada yang pernah negara yang lain kejadian seperti ini juga nggak sih Pak, yang dinyatakan bangkrut gitu? Ada, ya bahkan Amerika sendiri kan pernah. Oh ya? Ya, government shutdown ya. Ya, tapi itu ya karena biasanya dipicu oleh ada ya karena kan financial system suatu negara itu juga dipengaruhi oleh keadaan situasi politik ya di luar sana. Kemudian ya waktu itu juga terjadi di Amerika itu diantaranya seperti itu. Tapi recovery yang dilakukan itu juga cukup sebentar ya, dan kembali stabil. Kemudian juga kita pernah tahun 97 ya, 97 ketika ada krisis ekonomi di Asia, kemudian dimulai dari Korea Selatan, Thailand, Malaysia. Dulu kita kita waktu itu Soeharto mengatakan kita tidak akan kena krisis ya, tapi ternyata kita krisis juga. Dan dari situlah karena kita relatif agak berat ya, dan memang momentum politik menyebabkan Soeharto menjadi tumbang ya, waktu itu turun. Nah itu barangkali contoh-contoh, dan banyak-banyak lagi negara seperti Yunani pernah, kemudian Argentina, Inggris pun pernah. Oh, Inggris juga pernah. Jerman juga pernah. Banyak. Ya mungkin seperti rumah tangga lah. Iya, rumah tangga kadang-kadang kita ada di atas, ada di bawah. Tapi ada yang cerai, gitu ada yang bangkit kembali. Ada yang bangkit kembali seperti itu. Ya tentu ya tidak sesederhana itu ya kalau negara. Pasti ada hal-hal yang multiplier effect yang complicated ya. Kalau keluarga kan sederhana lah seperti itu. Kalau dari kasus-kasus seperti itu Pak, negara yang dinyatakan kolaps itu bisa mengajukan pinjaman ke Bank Dunia gitu atau ke IMF? Ya, namanya juga dalam keadaan kolaps ya, biasanya kan suka pinjam tetangga nih. Nyelang heula gitu. Kalau di istilah Sunda itu ada banda tatalangraga. Banda tatalangraga teh nu aya di calaheula kan. Bagaimana seluruh aset itu menjadi liquid dan bisa menghidupi diri. Tapi juga ada beberapa negara yang memanfaatkan lembaga donor atau lembaga bank ya, Bank Dunia misalnya IMF misalnya, itu untuk meminjam gitu. Karena memang IMF diadakan tuh untuk itu ya. Dan kemudian negara anggota bisa memanfaatkan untuk stimulan ya, untuk kalau BUMN di kita itu kan istilahnya ada suntikan modal atau modal penyerta ya, gitu, yang nanti bisa dicicil atau seperti apa gitu ya. Kalau misalnya si negara itu sudah berhutang nih ke Bank Dunia misalnya, itu bisa nggak sih kita mengembalikannya dengan cara ini pemikiran orang awam nih Pak ya, udah aja kita cetak banyak uang deh gitu. Rupiah kita cetakin banyak gitu buat bisa bayar gitu. Bisa nggak sih Pak kayak gitu? Ya ini pertanyaan menarik ya. Ini juga kalau saya ada kesempatan diskusi dengan anak-anak suka bertanya gitu, Pak, nah atuh nyetak artos we sing seueur gitu kan. Sebelum ke situ memang ada penjelasan sistem ya, bagaimana
currency sebuah negara atau international monetary system. Kan ada IMF, ada Bank Dunia. Ini fungsinya berbeda ya. Kalau IMF, tapi semuanya itu berangkat dari Bretton Woods ya. Jadi bagaimana pasca Perang Dunia kedua membutuhkan biaya pembangunan suatu negara. Tahun 44 itu muncul lembaga dunia ya, namanya IMF dan Bank Dunia. Nah, IMF itu peruntukannya adalah untuk jangka pendek. Namun orang mau upamanya kayak karepet, nah IMF. Kalau Koperasi ya, penghitungannya. kalau jangka panjang pembangunan yang menyangkut infrastruktur itu Bank Dunia untuk air bersih, pembangunan sekolah, kemudian perbaikan alam seperti itu Bank Dunia. Nah, yang dimaksudkan adalah meminjam ke IMF apakah haram atau halal? Halal memang. Kita bisa lakukan itu dan banyak negara juga. Indonesia juga waktu itu minjam dan sekarang juga masih ada dalam cicilan entah pinjaman yang mana ya seperti itu. Karena ya hampir semua negara itu kan juga berhutang karena ingin memanfaatkan keanggotaannya IMF karena kan sama seperti arisan bayar juga seperti koperasi kita Balik lagi ke sebagai suatu negara anggotanya ya Pak ya, gitu. keuntungannya. Nah kemudian jangan ke IMF, cetak aja uang sendiri. Nah ini hal lain ya, karena norma mencetak uang itu kan dia harus melihat dulu keseimbangan ya dengan komoditi di dalam suatu negara. Kalau tidak nanti ada inflasi yang tinggi gitu kan. Nah, kalau sudah begitu kan menjadi menurunnya nilai tukar. Iya. Gitu kan. Nah dulu Indonesia pernah juga ada sunring namanya, itu penurunan nilai mata uang yang 1.000 jadi Rp1. Ya. Kemudian juga inflasi itu bisa saja terpaksa karena dia harus mencetak uang untuk biaya perang. Pernah dicoba. Mulai Perang Dunia Pertama juga sudah pernah ya dilakukan oleh Jerman. Kemudian terakhir konon kabarnya Indonesia juga pernah ketika untuk membiayai referendum Timor Leste. Iya, Timor Leste. Itu ada biaya karena ada waktu itu dalam kondisi krisis ya. Tapi itu perlu dikonfirmasi lah seperti itu karena belum ada rilis resmi akademik ya tentang hal itu. Ini hanya di media. Cuma sebagai sebuah contoh mencetak uang itu adalah sangat hati-hati ya suatu negara itu untuk menjaga kestabilan ya seperti itu. Jadi nggak seenaknya bisa mencetak ya, iya. Akhirnya nanti jadi inflasi. Iya. Dulu kan pernah ada yang mencetak uang masuk penjara, Gubernur BI. Jadi disangkakan mencetak uang, barangkali tidak sepengetahuan atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau konsensus, kemudian dia malah masuk penjara. Pernah itu dulu. Oh iya, nggak mungkin seenaknya ya Pak. Betul. Ya Pak, tadi kan Bapak menyebutkan ada 3 isu global ya, dan salah satunya adalah Ukraina Rusia. Nah itu yang lagi hangat kan Pak ya. Nah itu gimana statusnya sekarang? Dari pandangan Bapak, kenapa itu menjadi highlight poin penting yang harus disampaikan dari isu global gitu? Ya. Apa dampaknya untuk kita gitu Pak? Seperti tadi ya, bahwa saya tuh ya mungkin ada beda dengan yang lain. Saya melihat ada global crisis itu yang pertama adalah climate change, perubahan iklim, kemudian adanya krisis ya. Kemudian satu lagi ya sebut saja krisis dulu ya, krisis konflik Ukraina dan Rusia. Nah ini memang banyak dikupas ya dari berbagai forum, baik itu podcast ataupun forum-forum seminar begitu. Sebetulnya kalau dampak ekonomi sudah banyak yang ini ya terasa. Saya sudah bisa banyak yang mengulas, menganalisis dan juga merasakan. Kalau saya sih tertarik
ini harus diwaspadai itu karena tidak saja ada potensi pergeseran geopolitik global, tetapi barangkali ini yang menjadi apakah kita ini menuju kepada keprihatinan gitu kan, atau ada the new world order. Oh. Kenapa demikian? Karena tatanan dunia itu kan sejak Perang Dunia Kedua, kemudian juga Perang Dingin, tetap didominasi oleh kekuatan besar. Ya. Kekuatan besar yaitu dulu ketika Perang Dingin adalah Barat, Timur atau Uni Soviet dan Amerika. Ya. Berikut konco-koncone lah. Nah, tetapi pasca Perang Dingin juga masih tetap ya Rusia dengan 8 negara yang terorganisir dalam Treaty Organization-nya, kemudian juga Amerika berikut sekutunya. Nah ini kalau dalam teori perang itu kan ada zero sum game, ada positive sum game. Kalau zero sum game itu kan ya kalau positive sum game itu solusi alternatifnya adalah diplomasi. Kemudian di situ ada minimum maksimin. Lu dapat apa, gue dapat apa. Kemudian disepakati gitu kan. Nah, biasanya ini akan terjadi apabila memang korban sipilnya sudah mulai banyak dan juga kecaman masyarakat internasional. Sekarang belum nih ya. Masih terutama Rusia masih kuat ya. Karena yang ada di lapangan itu Rusia, Amerika itu kan di belakang layar. Tapi betul-betul menyuplai gitu kan. Nah, kemudian dua-duanya ini kan pemegang nuklir. Oke, ya. Nah, kalau perang zaman dulu itu kan full body contact itu paling A bisa membunuh B. Kalau senjatanya A lebih bagus. Kalau sekarang itu kan sejak adanya balance of power ini ada sama kuat. Gitu. Dan nuklir itu tidak hanya membunuh musuh, tapi yang nembaknya itu yang kena juga gitu. Jadi dua-duanya sih sebetulnya ketakutan gitu kan. Nah, sebetulnya ini kesempatan untuk menyadarkan mereka, ya tentu dengan dukungan internasional, untuk menyadarkan publik internasional juga tentang pentingnya mengelola dunia ini supaya berumur panjang. Ya, betul. Karena kan sekarang sudah ada fenomena the end of nation state, yang berakhirnya negara bangsa, karena ada aktor-aktor non negara yang bisa dominan, bisa signifikan mengatur negara. Nah, setelah itu nanti apa yang terjadi? The end of the world. The end of the world itu kan kiamat. Kiamat itu kan rahasia Tuhan, Allah, ya. rahasia Allah. Nah, tetapi Tuhan di situ mengatakan bahwa kerusakan dunia itu adalah, atau fasadat fil ard itu adalah asbabnya itu karena manusia yang juga berlebihan. Betul. Gitu. Yang berlebihan itu yang apa? Yang egosentris, yang ingin menampilkan paling kuat. Padahal kan yang paling kuat Tuhan. Gitu. Maka sebetulnya kehancuran bumi itu adalah berbanding lurus dengan kesombongan yang merajalela. Saya kira kan nanti kalau kesombongan itu merasa tersaingi, dia akan frustasi. Ya. Bumi hangus. Kalau bumi hangus, wah daripada gua kehilangan muka, udah aja pijit nuklir, semua hancur semua. Kita selesai semua, gitu kan. Nah sekarang itu perang itu sudah sampai ke situ. Jadi ya dulu itu kan ketika Reagan dan Gorbachev itu ada yang disebut dengan pelucutan senjata atau disarmament. Ya. Dulu kan sampai ke Star Wars, jadi perang bintang lah gitu. Terus menurun, maka ada IAEA kan pengawas persenjataan pembangkit nuklir itu. Terus kenapa? Karena mereka menyadari bahwa senjata tuh yang paling modern itu ada dua, yaitu kerahasiaannya, yang kedua adalah daya musnah. Nah sekarang dua-duanya udah terlampaui, apalagi manusia, apa mau melebihi Tuhan kan gitu. Nah sebetulnya publik itu, jadi sekarang itu solusi orang-orang yang anti perang, publik dunia yang anti perang itu sedang memberikan semacam common statement lah ya untuk mereka, bahwa ini kompasnya harus moral dan kemanusiaan. Kalau hanya kerakusan dan lain sebagainya nggak ada ujungnya, gitu.
Jadi kalau saya melihat itu ya, jadi geopolitiknya akan berubah. Ini kan Amerika yang sekarang sudah melemah, mungkin di sini Rusia seakan-akan akan bergabung dengan Cina ini. Wah, luar biasa. Kan berita dalam seminggu ini ada kerusuhan di Brussels ya, sebagai markas Uni Eropa yang mengutuk adanya NATO. Kenapa harus ada NATO katanya? Karena kan Fakta Warsawa sebagai versusnya NATO itu kan sudah bubar. Nah ini NATO kok masih ada dan masih, karena kan konsep NATO itu kan konsep keamanan. Sebuah teori keamanan ya namanya sindrom Schelling, karena teorinya dari Thomas Schelling. Dilema keamanan itu, keamanan Tuhan adalah ketidakamanan Anda. Keamanan Anda adalah ketidakamanan kami. Nah, itu kan selalu begitu. Jadi tidak ada ujungnya. Oh, ya berarti kalau misalnya terus menerus dibiarkan, ini akan berdampak sangat. Ya kalau masif ekonomi ya. mah pastilah ya, Iya, karena Rusia itu sebagai negara pemasok ketiga terbesar minyak, itu masuknya ke Eropa melalui Ukraina, gitu kan. Kalau Ukrainanya dikuasai oleh NATO nanti dimainkan, seperti kita Singapura lah, Iya. gitu kan. Betul. Singapura kalau dicaplok oleh Indonesia kan bisa aja ya. Ya, ini seperti joke ya. Nah, kenapa? Karena di situ Singapura punya posisi strategis. Begitu juga Ukraina ya, di mana jalur pipa gas ke Eropa itu kan melalui sana. Kemudian jalur perlintasan pangan, lalu lintas minyak minyak bumi juga ke sana kan, untuk BBM itu, sehingga kan harga naik, ekonomi nggak aneh lah. Tapi di situ geopolitik itu akan berubah, dan namanya juga politik kan, mengejar kekuasaan. Gitu. Kalau kehilangan muka biasanya suka frustasi. Nah ini yang bahaya. Iya betul. Gitu. Ya berarti memang ada dampak langsung kepada Indonesia ya. Kemudian bagaimana agenda strategi politik yang dilancarkan oleh presiden kita yang sempat berkunjung ke Ukraina dan Rusia? Menurut Bapak bagaimana tuh? Ya, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu adalah barangkali sebagai amanat dari konstitusi ya, ikut menciptakan perdamaian dunia gitu. Nah, memang secara langsung kita berkepentingan untuk melakukan peredaan ketegangan. Gitu. Okay. Karena ini kan belum ada nih tanda-tanda peredaan ketegangan, kemudian ceasefire, baru ke meja perundingan. Ini peredaan ketegangan ini diupayakan salah satunya adalah oleh Jokowi. Sehingga ini luar biasa lah dengan keberaniannya. Ini adalah salah satu upaya diplomatik ke arah step-step yang lebih memungkinkan berkontribusi baik untuk publik internasional. Saya kira itu. Lalu kemarin ada isu juga Pak soal kunjungan DPR Amerika ke Taiwan. Itu memicu juga krisis dengan China kan? Kenapa coba? Ya kan Taiwan itu bagian dari Cina. Jadi, Taiwan itu is a dot of map kan, ya, salah satu titik dalam peta. Apalagi kalau dibandingkan dengan Cina, gitu kan. Tapi Taiwan ini sistemnya berbeda. Dia nasionalis demokrat, kalau Cina itu komunis ya. Gitu. Nah, Taiwan itu dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dulu ya. Kemudian dia partainya nasionalis. Nah, dia ini adalah merupakan diprotek oleh Amerika sebagai sebuah satelitnya Amerika lah untuk mengontrol Cina gitu. Nah, tetapi Cina ini kan selalu mengatakan dalam diplomasinya, dalam One China Policy itu Taiwan itu adalah bagian daripada Cina. Nah, ketika ini dianggap sebagai suatu negara yang equal dengan negara-negara lain, tentu marah. Ya, seperti misalnya kita lah ada kunjungan ke
Maluku lah gitu ya, akan terkenal dengan Republik Maluku Selatannya ya. Kemudian diperlakukan seperti protokoler kenegaraan, kemudian dan lain sebagainya, tentu marah. Ya, ya. Nah, hal-hal itu sering terjadi ya. Nah, cuma itu untuk mengganggu Cina, karena Cina ini kan kelihatannya akan menjadi sebuah kekuatan besar dengan Rusia ya. Kemungkinan pergeseran geopolitiknya seperti itu, yang nantinya akan menjadi saingan Amerika. Amerika yang ini kan domestic supportnya juga agak kurang nih Amerika ini ya. Tapi di sisi lain dia sudah mempunyai trademark polisi dunia. Sekarang itu kan fungsi dolar juga ini sudah melemah gitu. Nah, memang Cina ini ada pelambatan ekonomi ya, tapi pertemanan Cina dengan Rusia ini berpotensi luar biasa. Makanya diganggu Taiwannya oleh Amerika gitu. Makanya itu adalah geopolitik ya. Kalau ekonomi itu konsekuensinya ya. Nah, bisa jadi pemicu, bisa jadi konsekuensi seperti itu. Cuma kita menarik lah untuk memperhatikan geopolitik, untuk sebetulnya kita yang bisa lebih netral ya, karena diplomasi Indonesia itu kan mendayung di antara dua karang ya, bebas aktif itu lebih lugas karena kita tidak pro barat dan tidak pro timur atau tidak pro Amerika dan tidak pro Rusia Cina. Nah, jadi kita lebih lugas sebetulnya. Jadi kita bisa menyuarakan lah untuk lebih diterima oleh mereka. Mudah-mudahan ini menjadi memicu kepada langkah yang menurunkan ketegangan. Karena untuk menuju kepada solusi diplomatik itu harus ada peredaan ketegangan. Setelah peredaan ketegangan itu buktinya ada ceasefire, gencatan senjata. Nah, setelah itu baru masuk ke meja perundingan. Kalau conflicting party atau pihak yang bertikainya tidak mau masuk ke meja perundingan, mustahil dia akan damai secara diplomatik. Yang ada adalah zero sum game kan. Oh iya. No rugi dua-duanya. Iya. Ya, harusnya kalau meja perundingan itu kan positif sum game. Iya. Ada yang di bargaining ya. Ada di bargaining. Ya Pak, beralih lagi ke Indonesia nih. Menurut Bapak apa sih dampaknya presidensi G20 untuk untuk pemulihan ekonomi di Indonesia gitu? Ya, kita juga menjadi semacam bisa jadi untung ya, bisa jadi ini adalah beban ya. Jadi presidensi G20 Jokowi ini bertepatan dengan kondisi dunia seperti ini, gitu ya. Paling tidak ada optimisme ya. Dasarnya adalah bahwa dalam masa pandemi ini Indonesia itu mampu menjadi negara yang cukup baik recovery-nya. Dalam penyebaran vaksin itu sudah 70% di seantero negeri. Kemudian ini dibuktikan dengan data statistik pertumbuhan ekonomi. Ketika awal 2020 kita stall ya dari 5 sekian persen itu menurun ke minus 5,3 tahun 2020. Terus 2021 ini kita ada kenaikan sampai 7%. Waktu itu apa iya enggak ya gitu ya, nggak percaya. Nah, sekarang ini kita stabil ke 52%. Nah, ini menyebabkan Jokowi punya kepercayaan diri karena memang di tengah negara yang lain bangkrut, ini kita ada pada pertumbuhan 5,2%. Dan inilah yang menyebabkan Jokowi tegak untuk pergi ke Rusia. Dan kita Indonesia itu menurut data WHO itu ada 5 negara besar yang paling baik menangani COVID. Sehingga dampak kepada perbaikan ekonominya juga cukup bagus ya. Seperti itu. Nah, ini akan dimanfaatkan untuk menjadi modalitas diplomasi dalam G20 nanti, gitu ya, yang akan dilaksanakan November Desember lah seperti itu. Nah, cuma ini egosentrisme dari negara yang nanti akan berkumpul itu kan bisa jadi nanti Rusia nggak datang Putinnya. Kemudian juga dari pihak sekutu juga ada beberapa negara yang nggak datang, tapi nggak apa-apa gitu. Yang nanti menguatkan diplomasi kita itu kan data-data statistik tentang perkembangan kita. Jadi bisa dibuktikan kita bagus lah mengelola negara. Kalau ngelola negara sendiri cumpang camping, mau berteriak sebagus apapun kan nggak akan dipercaya. Begitu. Kita ini punya tim ekonomi yang cukup bagus ya.
di mana Menteri siapa tuh? Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, yang perempuan itu jadi lupa. Nah, itu kan mantan Direktur Bank Dunia juga, kemudian Sri Mulyani. Sri Mulyani, ya malum. Kok jadi Reni aja? Ya, karena bukan karena krisis dunia nih blank kita nih. Karena depan mic aja. Ya, Sri Mulyani itu kan dia tokoh dunia ya. Iya, betul. Dia pernah memimpin World Bank cukup bagus dan dia punya konsep economic resilience, ketahanan ekonomi yang cukup bagus ya. Sehingga ini bisa diterapkan di Indonesia dan terbukti lah kita masih ya biasa-biasa ya. Sekarang tidak terlalu, ya memang BBM naik tapi kita masih beli lah, masih Masih mampu. Tinggal nanti tinggal himbauan kepala negara untuk efisiensi itu jadi catatan untuk bagaimana kita lebih bisa berdiri tegak lagi ya. Mudah-mudahan nanti presidensi di G20 ini membawa pertama kepercayaan diri, kemudian wibawa, dan mereka juga ikut lah. Gitu ya. Seperti dulu ketika kita punya wibawa di ASEAN ya, zaman Soeharto dulu. Soeharto ya. Nah, kalau zaman Soekarno pun zaman konferensi Asia Afrika, itu kan luar biasa, kita tahun 55 baru 10 tahun merdeka bisa mengumpulkan negara Asia Afrika untuk memperjuangkan dekolonisasi. Kemudian setelah itu kita ASEAN juga bisa memediasi konflik Kamboja dulu ya, zaman Soeharto, Menlunya Ali Alatas. Kemudian juga sekarang presidensi G20 diuji nih. Karena ini betul-betul kalau ini berhasil, mungkin kita bisa 2050 dunia masih ada. Tapi kalau ini tidak berhasil, saya nggak tahu ya. Karena justru climate change juga ini menyadarkan tentang manusia itu tolong bijaksana mengeksploitasi alam. Gitu. Nah, eksploitasi alam di tengah akan menjadi sadar, butuh sekarang negara biaya perang untuk biaya recovery ekonominya, kan apapun yang menjadi uang pasti diupayakan. Nah, kalau sudah begitu kan tidak lagi melihat baik buruk untuk alam, baik buruk untuk ekosistem ini. Kalau sudah begitu, dalam titik kulminasi yang parah itu, suatu negara akan menggunakan nuklir. Ini nuklir ya, hampir 4.000 hulu ledak yang siap meledak, baik itu Amerika maupun Rusia sekarang. Belum 7 negara yang lain seperti India punya, Iran, kemudian juga China, itu semua punya. Kita punya enggak, Pak? Kita enggak lah. Kita punya kekuatan untuk doa kemanusiaan. Iya, kalau sudah begitu kan potensi untuk sombong itu kan besar ya. Jadi siapa sih yang bisa mengendalikan kesombongan kecuali kesadaran akan posisi dirinya di mata Tuhan. Untuk apa? Untuk melangsungkan generasi-generasi ini baik gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita kalau berpikirnya lebih luas, seperti itu. Jangan sampai lah Pak ya, pokoknya 2050 itu masih ada lah ya. Kita berharap semua kelangsungan hidup di dunia itu masih ada. Betul. Ini masih ada cicilan nih Pak. Jangan sampai. Kalau ada cicilan itu bisa jadi lunas bahkan. Tapi jangan lunasnya dengan cara seperti itu Pak. Yalah, kita berdoa saja ya Pak ya, berharap yang terbaik. Siap. Tapi Pak, ini ada sesi jawara Pak. Apa tuh jawara? Jawara jawab kunyalira. Jawab kunyalira. Jadi Bapak nanti saya kasih pertanyaan, terus Bapak harus jawab di antara 2 pilihan itu, 1 dengan cepat. Oke? Siap. Oke. Pertama, pilih hubungan internasional atau ilmu politik? Ilmu politik. Kalau punya kesempatan nih, Bapak mau jadi duta besar atau konsulat jenderal? Duta besar.
mau ngajar di mata kuliah organisasi internasional atau rezim internasional? Rezim internasional. Kerja sama bilateral atau multilateral? Multilateral. Mau politik internasional atau ekonomi politik internasional? Politik internasional. Lebih enak mana Pak? Belajar hak asasi manusia atau gender? Hak asasi manusia. Negosiasi atau mediasi? Negosiasi. Untuk menyelesaikan sengketa nih, Bapak pilih jalur hukum atau diplomatik? Diplomatik. Lebih kompleks mana Pak? Studi kawasan Eropa atau Asia Timur? Eropa. Ekspor migas atau non migas? Non migas. Satu kata buat Unpas? Unpas unggul. Unggul, ye. Ya, memang Unpas harus unggul ya Pak ya. Ya. Unpas Talk juga harus unggul. Ya. Pak, ini kita sudah di ujung podcast kita nih. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk wargi Unpas di luar sana? Untuk wargi Unpas yang sekarang sedang menyimak, bagaimana Pak dari isu-isu politik global yang sedang kita bahas tadi? Ya, jangan lupa belajar, jangan berhenti belajar. Terus belajar sehingga kita bisa menjadi bijaksana. Seperti itu. Masya Allah, harus bijaksana dan Siap. harus lebih menjadi manusia yang manusiawi ya Pak ya. Manusia. Jangan sampai ada peperangan ya Pak ya. Ya. Oke, Pak, terima kasih banyak loh Pak sudah hadir di podcast kami. Senang sekali Bapak ada di sini. Jika nanti ada kesempatan lain lagi untuk kita membahas isu global lainnya ya Pak ya, jangan kapok Dengan untuk senang berada hati, di sini. dengan senang hati. Makasih banyak Pak. Isu-isu lokal juga nggak apa-apa. Iya ya, seharusnya mari kita nanti usulkan ke director kita. Siap. Karena kita Visip Unpas lagi membuat Kampung Sunda. Iya di iya. Pangandaran. Itu dia. Ya, itu menarik itu kalau Betul. dibahas. Kita usulkan ya Pak ya. Siap. Pak Direktur, Bu Direktur, tolong nanti Unpas Talk berikutnya isunya tentang Kampung Sunda di Pangandaran. Siap. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sami-sami Bu Regina. Wargi Unpas, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Kun Kunrat dari Visip. Menarik bukan? Untuk itu Wargi Unpas jangan lupa tetap saksikan Unpas Talk di edisi mendatang ya. Untuk itu kami undur diri. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.